Waktu admin membahas tentang filosofi para nabi, ada yang bertanya, apakah Nabi Daud yang diceritakan di dalam Alkitab dan yang diceritakan di dalam Al-Quran itu sama? Perlu kita ketahui bahwasannya seluruh para nabi mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas para nabi, mereka menegakkan tauhid dan menyeru untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika kita buka kitab Kejadian, di situ ada cerita tentang Abram atau cerita tentang Nabi Ibrahim, bagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abram, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwasanya anak keturunan dari Abram ini akan menjadi bangsa yang besar. Itu diceritakan di dalam kitab Kejadian. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya dari dulu para nabi-nabi terdahulu mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi disebabkan karena fanatisme atau fanatik dengan satu hal yang menyebabkan mempertuhankan hal tersebut, ya jadilah seperti itu, akhirnya menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Dan itu seiring berjalannya waktu, teman-temanku sekalian. Makanya ada di grup berbagi pemikiran, ada yang bertanya dengan admin, kenapa agama ini banyak di dunia? Ini pertanyaan yang menurut admin terkadang menarik sekali untuk dibahas sebenarnya. Kalau kita melihat konteks sejarah, teman-temanku sekalian, yang menciptakan langit, bumi, semuanya, bahkan yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, yang dimana Nabi Adam Allah anugerahi sebuah ilmu yang sangat luas sekali, teman-temanku sekalian. Dan Nabi Adam tak kalah diusir dari surga, berada di dunia. Nabi Adam beranak pinak, yang dimana anak cucu keturunan Nabi Adam itu beranak di bumi, sehingga banyak. Dan ketika di zaman Nabi Nuh, inilah penyembahan berhala pertama kali. Terus lagi ke zamannya Nabi Ibrahim, yang dimana pada zaman Nabi Ibrahim banyak orang-orang yang menyembah kepada bulan, menyembah kepada matahari, menyembah kepada patung, menyembah kepada manusia, dan bahkan terus lagi ke zamannya Nabi Musa. Dan masuklah ke periode akhir, yaitu zamannya Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Jadi jika kita melihat sejarah ini, ada 5 keyakinan yang ada di dunia. Terlepas apa nama agamanya, tapi berkaitan tentang hal ini. Yang pertama, menuhankan benda mati, yaitu menuhankan patung, menuhankan matahari, menuhankan bulan, menuhankan benda-benda mati. Yang kedua adalah menuhankan manusia, yaitu seperti percaya kepada kepala suku, menuhankan raja. Ini keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga adalah tidak percaya kepada Tuhan, seperti ateis dan agnostik. Yang keempat adalah yakin Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi definisi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah. Menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Yang terakhir, yang paling benar adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti jalannya para nabi. Jadi 4 keyakinan ini ditegur oleh Al-Quran, teman-temanku sekalian. Yang menyembah kepada benda mati, menyembah kepada manusia, tidak percaya kepada Tuhan. Setelah itu yakin Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi definisi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah, seperti mengatakan Allah itu punya anak. Ini semuanya ditegur oleh Al-Quran. Sampai hatinya itu menerima bahwasannya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hati manusia ini menerima tentang yang namanya Islam. Jadi memang agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam, teman-temanku sekalian. Jadi 4 keyakinan yang ada di dunia ini, teman-temanku sekalian, baik itu yakin kepada benda mati, menuhankan manusia, tidak percaya adanya Tuhan. Setelah itu percaya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi definisi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah. Itu semuanya 4 keyakinan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Banyak nas-nasnya, banyak keterangan-keterangan yang menegur 4 keyakinan yang ada di dunia ini, teman-temanku sekalian. Jadi memang pada dasarnya ya
Tuhan itu satu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sesungguhnya, maka dari itu Allah memberikan jalan dan memberikan peringatan kepada keyakinan-keyakinan yang lain. Makanya Islam mengkafirkan agama lain. Jadi Islam mengkafirkan agama lain itu bukan berarti Islam itu merasa agamanya yang paling benar. Akan tetapi memang kenyataannya Islamlah agama yang paling benar, teman-temanku sekalian. Jadi kata kafir ini jangan sampai kita itu salah faham, dan orang lain juga salah faham tentang kata-kata atau kalimat kafir ini. Karena banyak orang-orang yang salah faham dengan kalimat kafir ini. Kita mengkafirkan agama lain itu sebatas hanya memperingati. Jika mereka tidak ingin percaya, ya sudah, mereka disebut orang kafir. Akan tetapi ya sikap kita harus baik dan toleransi kepada mereka. Jadi jangan sampai kita itu mengatakan kita tidak boleh saling mengkafirkan satu sama lain. Ya kalau ada nasnya di dalam Al-Quran kata-kata kafir, ya sudah, katakan saja kafir. Adapun sikap itu sudah berbeda lagi. Mungkin kita berteman dengan orang kafir ya sah-sah saja, seperti itu teman-temanku sekalian. Jadi ini hanyalah sebuah ungkapan saja teman-temanku sekalian. Jika orang yang di luar agama mau bertabayun, mau bertanya kenapa sih Islam itu mengkafirkan agama lain, setelah itu mendengarkan hujah-hujah di dalam Al-Quran dan merenunginya, insya Allah mereka pasti akan mendapatkan hidayah, teman-temanku sekalian. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Adapun orang menerima dan menolak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memberikan hidayah, alhamdulillah, dan jika tidak ya sudah, tidak masalah. Mungkin sekian penjelasan admin di video kali ini, teman-temanku sekalian. Lebih kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-temanku sekalian tertarik belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini karena sudah banyak hal-hal yang sudah admin bahas di sini. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.